Saya sih kalau ceramah tidak terlalu memperdulikan apa yang ada di sini. Ya, nyantai aja di sini ngobrol gitu nyantai. Oh nanti ketahuan ini saya ngomong tentang ini nggak terlalu nggak mikir ke sana saya kalau lagi ceramah. Pikirnya ke materi dan yang diajak berbicara ini bisa paham. Ini emang banyak emonya ya Bu ya? Apa karena emang baru dicas? Tadi ya. Dicas ya. Jadi gede gitu. Suaranya jernih. Ya betul. Mati. Oh, iya. Sudah kita terima ya rindu aja ya Bu ya. Dengan apa yang dihadirkan oleh Allah. Kemarin saya tergelitik Bu tentang ayo ibu-ibu kita berdoa sebelum tidur. Ya Allah, hamba ridho dengan amanah yang Engkau titipkan kepada kami. Amanah itu apa Bu? Contohnya? Anak-anak. Ya Allah, saya ridho, ya Allah. Tapi Bu bilang, saya sorry. Boleh itu kayak gitu. Ridho dulu. Artinya apa yang dihadirkan kepada kita ada sesuatu hikmah yang besar di balik itu. Jadi karena kita yakin ada hikmahnya, jadi ridho ya Allah, hamba ridho. Dan hamba yakin ketika aku ridho, ketika kita ridho dengan amanah Allah, mau pasangan kayak mau rezeki yang seadanya gitu, Allah suka dengan orang yang ridho. Kemudian mintakan doa selanjutnya, ya Allah, aku ridho dengan amanah yang Engkau hadirkan ini. Aku ridho anak yang Engkau hadirkan. Aku ridho pasangan yang Engkau hadirkan suami. Aku ridho dengan rezeki yang Engkau hadirkan. Aku ridho dengan punya sahabat-sahabat. Saya ridho ya Allah, Engkau amanahkan jamaah pada diri saya. Saya bawa itu seperti itu saya doa. Ya Allah ridhoi mereka semua. Anak-anak. Ridhoi suami, ya Allah, sahabat-sahabat kami, jamaah kami, orang-orang terdekat kami, ya Allah, ridhoi, ya Allah. Apa bukti balik dari hikmah ridho tadi? Kalau kita sudah menerima, seperti apa masalah di hadapan kita apa? Karena yakin dengan ridho tadi, kita doa ya. Kalau kita yakin, tapi judulnya harus yakin. Judulnya ya. Kalau nggak yakin ibu ruwet, apa sih maksudnya? Gimana mau ridho lagi begini, suami begini, rezeki begini. Ya. Keyakinan itu yang membuat kita. Walaupun ini ya, walaupun apa keinginan kita tuh nggak sesuai Ya. Kan? Tapi kalau kita ngaji tuh kayaknya dikasih tahu ngebilang kamu nggak sesuai sama zikir kamu tadi pagi, kan? Setelah gitu saya Bu. Iya. Kamu katanya ridho kan ada rodi itu bilah itu kan. Pas kadang-kadang ada terjadi masalah apa mana kamu tuh tadi pagi zikir gitu, kadang-kadang saya tuh tadi pagi kamu zikirnya ridho tapi kamu pas ada masalah tidak kan? Oh terus bergumul kesel ya? Begitu nggak ini? Iya tadi saya juga sama anak berapa jam setengah jam ridho nggak ya Allah emang dari Allah dari doa jajar Iya. jajar sama tuh ya. Kesel banget nih. Ujian yang menghampiri tiba-tiba. Udah kabur. Kalau untung kita ngaji ya Bu, dikasih tahu sama tubuh sendiri gitu kadang-kadang. Nah, diajarkan dengan kolbu kita. Kita yang mengajarkan Bu. Benar kata Allah yang mengajarkan itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dengan nafs kamu, nafs itu jiwa. Apakah kamu tidak belajar? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak diajarkan oleh nafsumu itu? Tapi Bu, nafs kita ini, kalau nafs kita ini tidak tertutup. Nah, nafs kita ini terbuka. Nafs kita ini udah mulai kita buang kotoran-kotoran yang menghalangi dia kasih tahu kepada diri kita. Nah,
saya tuh wah dia cuma kamu tuh salah begini ya itu aja, berarti masih tebal kotorannya. Tapi kalau kotoran tadi kita kena banyak zikir, tobat, kemudian sudah lapang, pokoknya berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah, itu kan berarti kotoran-kotoran itu makin terbuang. Kalau kotoran itu makin terbuang, makin terbuka hijabnya yang menghalangi kolbu kita dengan pengetahuan kita, dengan keimanan kita itu yang membuat kita makin memiliki pengarahan, memiliki pengarahan dari kolbu kita itu makin kuat. Jadi makin kotoran itu dibuang, makin kuat. Kalau istilah woi gitu, yang ingetin. Tapi kalau makin tebal kotoran itu, mungkin kita bisa juga waktu itu hari itu banyak maksiatnya. Kita sendiri yang tahu kan ya. Banyak hari ini aku maksiat, itu susah dia ngasih tahu. Coba dalam keseharian ibu banyak belajar kepada diri sendiri. Allah tidak akan mungkin mengatakan wafi anfusikum afala tubsirun. Banyak belajar dari situ juga dulu. Apa yang harus saya tahu? Oh iya ya. Ketika habis marah, kenapa saya marah? Oh marah itu menandakan aku kurang takwa. Kok cepat marah ya? Terus kenapa kok saya susah banget maafin anak nih? Makanya kesel banget gitu. Sampai berapa hari nggak mau ngajak ngomong gitu kan? Saya ini susah. Dia bukan aku jahat, dia bukan ini. Dia anak sendiri yang dilahirkan oleh kita. Dia masih sholat, dia masih cuma dia. Orang bertakwa pun bisa jatuh kadang-kadang dalam kemaksiatan. Apalagi dia masih anak-anak. Kita aja masih suka salah. Dari situ ngajarin lagi. Harusnya saya doa lagi. Wah gitu Bu. Jadi itu siapa yang ngajarin? Dari dalam diri kita ini yang mengajarkan siapa dari dalam kolbu? Allah. Ayatnya jelas. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau engkau takwa, membuat benteng pertahanan dari murka Allah, maka Allah akan mengajarkan, diajarkan ilham masuk ke dalam kolbu kita. Nah tadi mungkin dia udah marah-marah kesel gitu ya, tiba-tiba karena ketakwaan Allah ajarkan yang paling bagus emang begitu. Jadi kan keimanan orang itu berbeda ya, bertumbuh, bertingkat-tingkat. Ada yang sebelum marah dia udah diingatkan. Nah ini yang paling hebat nih. Oh jangan, dia ini saya mau sama apa yang harus kita lakukan ya Allah, ingat Allah terus tidak marah. Ada yang marah langsung hilang. Nah itu berarti mikrofonnya bagus. Berarti jadi langsung dia ngerti. Ada yang setelah 10 menit udah marah-marah sadar. Ini salah nih ya Allah. Dia istighfar. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Ini masih nanti, ada yang sampai sore. Ada nggak gitu kita? Ada. Pasti ada yang begitu. Semuanya pasti mengalami seperti itu. Semuanya bertahap. Kemudian ada yang sampai besok, ada yang sampai berhari-hari, ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun baru. Ternyata dulu itu aku itu salah, cuma nggak ngerti. Benar loh. Ternyata ada yang diingatkannya hanya waktu itu udah langsung tahu. Ada yang berjam-jam, ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu. Kita tinggal pilih maunya yang mana. Makin cepat, makin baik. Makin baik itu menandakan hatinya berbicara. Itu ya, ini tentang ridho yang kemarin saya ditutup itu harus ngerti. Kenapa sebelum tidur kita berdoa seperti itu, bangun tidur berdoa juga.
Ya Allah, ridho ya Allah. Ibu kalau itu diungkapin, kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan. Artinya apa yang dihadirkan Allah dari pagi, siang, sore, malam lagi kita terima dengan senang hati, dengan lapang dada, kita tenang hidup kita. Kamu pengen hidup kita itu bahagia dunia maupun akhirat, coba ridho dulu deh. Wabil Islami dina, apa yang diajarkan diatur oleh Allah ikutin, jangan banyak dibantah. Berat sekali ini, apalagi kalau sholat tepat waktu, apalagi kalau suruh infak lebih dari ini, apalagi ini sekarang mau berkurban dari mana? Wah udah, nah itu berat. Nah ya, Semua dipikirin ya Bu. semua dianggap susah, semua dianggap susah. Padahal lakukan dulu semampu mungkin, karena Allah tidak menuntut kalau kita nggak mampu. Masalahnya manusia itu kebanyakan belum melakukan sudah mengatakan Nggak bisa. susah, atau ketika menerima mengatakan kurang, atau ketika kita merasa sehat dikasih yang sedikit-sedikit kurang bagus, Belum. Sentilan. Susah banget. harusnya diingetin ya yang baik-baiknya, yang cukup-cukupnya. Itu yang membuat Allah semakin tidak menurunkan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, pada hari ini sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semua, ingin menguatkan pada jamaah yang Selasa Rabu ini untuk mengajak kita kaji masalah kurban. Karena kalau dikaji pas hari kurban nanti telat. Sekarang aja gitu ya, supaya kuat ibu-ibu. Ada yang tadinya masih beban gak ya, jadi dikuatkan. Yang sudah kuat makin kuat. Kemudian yang nggak mampu tidak merasa tersingkirkan. Ternyata aku belum mulia di hadapan Allah. Nah, itu nanti kita akan bahas ya pada hari ini. Jadi semua mengcover, baik yang masih ragu, baik yang nggak mampu, maupun yang mampu untuk berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang apa sih tujuan berkorban ya Bu ya. Nanti silakan ada tanya jawab. Kemudian berkorban itu dilakukan sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sedikit lagi ya, sebulan lagi ya. Tanggal berapa? Sebulan lagi Bu. Bulan lagi ya. Nah, ibu-ibu yang sudah punya niat untuk berkorban, silakan diperkuat niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, Inna a'zumal yawma indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari nahar. Nahar itu apa? Kurban. Kurban itu adanya di Adha. Gitu. Jadi maka ayatnya juga Inna a'tayna kal-kautsar fasalli rabbika wanhar. Maka salatlah kalian dan berkurbanlah. Kurban itu adalah perintah, tetapi sebetulnya perintahnya bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah ya. Jadi perintah berkurban itu artinya apa? Kita lihat sejarah dulu Nabi Ibrahim. Ketika dia terlalu cinta kepada anaknya, maka Allah cemburu kepada beliau. Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim. Tadinya Ibrahim itu kalau ibadah tuh memang sungguh-sungguh buat Allah. Sekarang apa-apa ingatnya anak dulu gitu. Allah terus anak, Allah anak. Udah puluhan tahun sampai umur 83 tahun baru punya anak, gimana gak gembiranya gitu kan. Tetapi di situ Allah tidak ingin dibuangkan. Maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya dulu. Yang disuruh kan anaknya dengan lewat mimpinya.
Kalau para nabi itu mimpinya itu adalah shadiqah. Mimpinya benar, Bu. Setiap para nabi mimpinya benar. Kalau manusia jangan seperti para nabi. Saya mimpi ini, oh harus begini. Saya mimpi itu, oh nggak bisa, nggak bisa disamakan. Tapi kalau para nabi mimpi apapun itu pasti itu terjadi, pasti itu harus dilakukan gitu. Termasuk mimpinya Nabi Ibrahim. Karena Allah cemburu dengan Nabi Ibrahim, maka Allah suruh disembelih apa yang melekat ke dalam kalbunya Nabi Ibrahim. Nah, saya tuh dapat liontin dari keluarga saya. Liontin itu bulat seperti matahari, tentunya sebenarnya itu kalau saya pakai saya lihat, saya pakai saya lihat, saya pakai saya lihat. 3 hari kemudian, Bu, tahu matanya hilang. Di situ saya berpikir, ya Allah, saya cinta dengan ini. Benar, Bu. Setiap saya pakai saya lihat lagi, saya lihat lagi. Ya Allah, ini bagus banget, ya Allah, ini bagus banget. Pakai ya Allah lagi. Tapi hati condong ke Larang. Kenapa? Karena merasa liontin ini berharga dari matanya. Entah gitu ya. Ada yang bilang berlebihan. Masya Allah, hilang, Bu. Satu-satu hilang. Dari situ saya nggak mau pakai, dan saya bilang, ya apa yang mau? Saya masukkan ke kegiatan umat. Ini yang membuat saya Terlena. pada dunia terlena. Itu pun benar bilang bagus banget ya, bagus nih kelihatan ya sajanya gitu. Ya Allah, ini yang membuat besar hati saya jual lagi. Dan satunya cincin jangan saya jual, kenapa ini dari suami Pengikat. iya, ini pun kalau seandainya bikin itu saya izin lagi sama suami. Ya itu saya berkaca kepada Nabi Ibrahim ya, Bu ya. Seandainya itu yang membuat saya melekat, kita melekat, nanti Allah cemburu. Jangan-jangan ketika anak kita bermasalah, tadinya kita sayang banget, akhirnya Allah bikin, dan kita kan tidak seperti Nabi. Ya, Nabi pun disuruh istilahnya dipangkas rasa kecintaannya dengan disuruh disembelih kan. Coba bayangin yang dicinta, yang disayang, tapi apa Pak? Hikmah tujuan dari berkurban tadi sebetulnya kita supaya terputus rasa cinta kita kepada dunia. Yang harus lebih kita nomor satukan adalah cinta kepada Allah. Tapi apa yang diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim kepada kita? Apakah dia protes? Ngeluh, ya Allah, udah lama-lama ditungguin punya anak, masa harus dibunuh? Begitu gak ngomongnya? Ya kompromi sama anaknya. Ini cara pendidikan. Jadi kalau ada apa-apa, hal-hal yang besar, coba bicarakan, ngobrol. Menurut kamu bagaimana? Itu kan Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana pendapatmu tentang mimpiku supaya aku menyembelih engkau? Perintah Allah. Apa kata anaknya? Anaknya sama-sama soleh. Anaknya protes enggak? Gimana sih masa aku harus dibunuh? Enggak. Istrinya protes enggak? Nah, ini kenapa Nabi Ibrahim diabadikan di dalam sholat kita. Karena dia cerminan dari manusia, keluarga yang anaknya soleh, istrinya soleh, Nabi Ibrahimnya. Kalau kita punya keluarga soleh, nanti akan diabadikan. Semoga sesuai dengan namanya. Pasti insya Allah. Selama yakin kepada Allah dan berusaha, pasti kita semua bakal jadi orang-orang soleh. Yakin, jangan kita jadi orang soleh betul. Ini saya begini, itu udah nyepelein sama Allah, udah ngecilin sama Allah. Harus optimis hidup tuh, harus yakin. Yakin saya insya Allah bakal jadi orang soleh, orang sukses. Keluarga saya juga
yakin doa mohon. Nah, itu yang membuat kita jauh dari keberuntungan itu kitanya kurang yakin. Saya kan pendidikannya ini kan udah ngaji, pendidikan itu nggak jadi ukuran, nggak jadi jaminan orang itu nggak soleh. Wali Allah itu nggak jadi ukuran dia harus S3, S2, S1, profesor. Yang penting dia mau mendekati Allah, mau belajar bagaimana mengenal Allah, hidup yang lurus, terus jadi wali Allah, hatinya bersih. Hilangin tuh kalau lagi ada iri, dengki, benci, sumah, yang itu. Bisa itu menjadi wali Allah. Ya begitu ya Bu ya. Nah, tujuan dari berkurban tadi adalah mendekatkan diri kepada, maka berbahagialah orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketika dia dikasih rezeki, dia keluarkan sebagian rezekinya untuk berkorban. Berbahagialah, dapat karunia taufik oleh Allah, kita bisa berkorban. Karena tidak semua orang mampu, padahal dia mampu. Alasannya banyak. Alasannya, oh saya masih banyak yang harus saya penuhi. Saya juga masih kontrak. Kadang-kadang begitu alasannya. Kadang-kadang anak saya sekolahnya sekian belum bayar semester, belum bayar ini. Nanti alasannya lagi apa? Saya udah pengen beli motor, anak saya udah minta mulu. Nanti kalau dikeluarin kurang dong. Nah, apa di sini Allah mengatakan ya Bu ya, maka beruntunglah, maksud saya orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dia mampu untuk berkorban. Karena itu tuh taufik dari Allah Bu. Berarti orang tersebut orang-orang yang ingin didekatkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang jauh tidak ingin, itu berarti jauh dari Allah Bu. Ini ketentuannya bagi yang mampu ya Bu ya. Ketentuannya bagi yang mampu. Ayatnya tentang berkurban tadi gimana Bu? Walikulli ummatin, Quran surat Al-Hajj ayat 34 ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Bagi tiap-tiap umat ternyata kewajiban kurban ini sudah terjadi dari zaman ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, namanya Nabi Adam. Ibadah yang tertua itu ada 3 Bu. Ibadah yang tertua itu yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga kurban. Ya. Yang terkenal dengan kurbannya siapa? Anaknya Nabi Adam. Habil. Yang diterima Allah yang mana? Yang Habil, karena dia mengorbankan yang terbaik yang dimiliki oleh dirinya. Berarti orang yang mengorbankan yang terbaik dari dirinya, kelihatan itu orang ingin dekat kepada Allah, maka disebut kurban. Korribu kurban, artinya orang yang ingin dekat kepada Allah. Jadi tidak sebatas saya udah alhamdulillah udah punya uang, ya udah saya pengen berkurban, kalau nggak kurban saya malu. Bukan karena manusia, tapi karena kita ingin dekat kepada Allah. Dan ini adalah ibadah kurban, itu ibadah yang di antara salah satu ibadah yang tertua yang diwajibkan oleh Allah, yang sebetulnya hukumnya bukan wajib ya Bu ya, cuma yang diminta oleh Allah, yang harus dilakukan oleh manusia dari semenjak penciptaan manusia yang pertama. Ayat selanjutnya yaitu intinya untuk mendekatkan diri ya Bu ya. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Kita ini kan sudah dikasih rezeki oleh Allah yang begitu banyak, sebetulnya nggak terhingga Bu rezeki kita itu. Kalau kita baca di Al-Quran itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa di situ diulang? Karena manusia biasanya banyaknya ngeluh. Kemudian saya kurang, saya belum dapat ini, saya belum dapat itu dan sebagainya. Kata Allah, kenapa kamu kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu, telah aku kasih kepadamu. Nah,
di sini dikatakan min bahimatil an'am itu artinya apa? Supaya mereka telah kami syariatkan penyembelihan untuk memotong berkurban dengan bisa kambing, bisa sapi, bisa unta. Jadi ibu boleh dengan kambing, boleh dengan sapi, mau bareng-bareng. Mau saya mah nggak suka daging kambing, silahkan dengan sapi atau kerbau dan sebagainya ya. Tapi ayam nggak bisa ya? Ya, itu nanti ada pembahasannya ya Bu ya. Ada pembahasannya ada dengan ayam. Karena Dengan beliau bebek juga kambing, ada. kadoin kambing kurban pakai ayam. Ayam nggak ada. Wa ilahukum ilahun wahid. Nanti ada penjelasannya apa yang dibicarakan Bu Zainab. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Sebenarnya di sini binatang ternak ini binatang yang mau dipotong, tapi rizki yang sudah Allah berikan kepada kita berbentuk bukan hanya binatang tadi, mungkin rizki yang Allah berikan bulanan kepada kita ya. Kita dikasih berapa sebulan, kemudian kita bisa nyimpan, bisa nabung, bisa mencukupi kehidupan kita semua. Maka dari situ supaya ini harta tidak bergelayut di dalam batin kalbu kita, itu harus ada yang dikeluarkan gitu. Jangan terlalu cinta gitu dengan yang kita pegang. Orang Allah juga nggak mintanya banyak kok. Allah tuh nggak mintanya nggak banyak. Seekor kambing berapa sih? Sapi bagi 7 berapa sih gitu ya? Allah nggak minta banyak gitu. Aku mau sapi 1, 2 terserah itu makan. Tapi intinya yang diminta Allah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian itu nggak banyak gitu. Iya, itu tuh menandakan bahwa orang itu ingin dekat kepada Allah. Kemudian apa ayat selanjutnya? Fadhkurullah 34 ya. Nah, 34 Bu. Bukan sih tadi berapa? Iya 34 ya. Ya, fa ilahukum ilahun wahid. Maka Tuhan ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Artinya ketika kita beribadah, ketika kita berkurban, Allah meminta kita untuk melakukan itu semua itu karena Allah, bukan karena manusia. Oh, saya pengen kambing yang paling gede gemuk biar kelihatan hebat, wah gitu ya. Kemudian sapinya yang kayak apa, pokoknya saya bilang kalau nggak segini saya nggak mau. Kenapa? Malu dong. Saya kan itu lah. Jadi kita niatnya benar-benar karena Allah. Yang selanjutnya wabasyiril mukhbitin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi yang dikatakan orang-orang yang berkurban itu punya tipikal orangnya tunduk kepada Allah. Dia itu melakukan segala sesuatu itu bukan karena manusia, tapi karena ingin dekat kepada Allah, tunduk, rendah hati. Kemudian juga dia tidak sewenang-wenang kepada manusia, tidak berbuat zalim. Orang yang berkurban itu artinya sebetulnya kalau kita lihat orang yang berkurban itu sifatnya lemah lembut, kalem, tidak zalim dengan orang, tidak suka nyakitin orang. Tapi ada bilang dia itu rajin deh dalam kurbannya, tapi kata aku nggak dijaga. Tapi apalagi udah gitu sok-sokan, udah gitu suka melabrak hukum Allah lah ya. Berarti dia tidak mengerti tujuan dari berkurban tadi. Sebetulnya kata Allah, berikanlah kabar gembira. Artinya orang yang berkurban yang sukses itu tadi orang yang tunduk, kemudian lemah lembut, rendah hati, penyayang, tidak zalim. Ada ciri-ciri dan tanda-tandanya. Jadi maka berbahagialah ibu-ibu di sini yang berkurban. Itu berarti ada taufik dan pertolongan dan hidayah Allah sehingga kita mampu untuk berkurban.
Nah, jadi tujuan dari berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya sampai di sini saja tentang berkurban ini. Jadi Ibu, karena di hari kurban itu adalah hari yang termulia kata Allah. Inna a'zomal yaumi indallahi atau tadi yaumun nahar. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari berkurban. Jadi karena dia paling mulia di sisi Allah, maka lakukan sesuatu yang mulia pula di hari itu. Ketika kalau kita berkurban, tidak hanya di situ ayatnya tentang berkurban saja, tapi harus berzikir dengan cara bertakbir. Jadi kalau kita berkurban, lihat kurban kita langsung kita Allah. Jadi ingat Allah, Bu. Bukan kadang-kadang kan ada yang berkurban ya dicobainnya salah ngomong nggak jelas. Kadang-kadang panitia kurbannya juga nggak sholat zuhur. Panitia kurbannya juga nggak sholat. Itu menyakiti orang yang berkurban. Kan di situ itu untuk mengagungkan Allah, tapi kenapa di situ malah merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau lagi binatang kita yang kita kurban kita lihat dia sedang dipotong, itu menandakan bahwa kita itu sedang dekat dengan Allah. Dan darah-darah daging kurban tadi itu mencerminkan bahwa dosa-dosa yang ada pada melekat pada diri kita sedang dialirkan, sedang dibersihkan. Belum lagi bulu-bulunya, apa kata Nabi? Orang yang berkurban itu dosanya sebanyak bulu yang ada di hewan tersebut akan diangkat oleh Allah. Tetapi ada juga yang mengatakan dengan dialirkannya darah ketika dipotong itu sebetulnya sedang dipotong, sedang dipangkas sifat-sifat hewanian kita yang ada di dalam tubuh kita. Hewanian yang buas kita itu mungkin suka situ sana situ sini, pemarah, terus pengennya nggak mau ngalah, itu masih sifat hewanian buas. Kalau kita berkurban, kita ingin memangkas sifat itu, ingin mengalirkan hal-hal yang buruk tadi keluar semua. Jadi ketika dipotong itu kita harus maknai deh, gimana ya Allah, semoga Engkau pangkas, Engkau potong sifat-sifat buruk yang ada pada diri saya. Seperti itu, mengalir dia keluar. Jadi kalau lagi potong itu jangan ngobrol, jangan cengengesan, jangan selfie boleh lah, bukan selfie ya, buat dokumentasi ya. Potong ya Allah sambil bertakbir Allah gitu ya, takbir itu jadi azan ya, takbir bukannya ya Bu ya. Tapi satu lagi saja katanya, kalau emang ada hewan kurban yang dipotong terus dimasak enak dagingnya dengan mungkin bacaannya yang subuh apa gimana itu, ada yang nggak enak. Ada yang tadi itu ada yang berbus. Makanya ayat kalimat terakhir di ayat Al-Hajj ayat 34 dikatakan wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang yang lembut, yang tunduk, yang tenang. Ketika dipotong itu si binatang, yang memotongnya dalam keadaan tunduk, dalam keadaan tenang, dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan bertakbir kepada Allah, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah, dan yang berkurbannya pun begitu. Nah, maka itu akan berpengaruh terhadap cara pemotongannya. Bukan kata saya, ini kata Allah. Si hewannya ini akan tenang. Ada juga tuh yang dipotong enggaknya enggak pegang itu loh Bu. Nah, Enggak diikat, tapi itu juga tergantung dari keahlian. Tapi inti hakikat dari kurban adalah kelemah lembutan, ketenangan, ketundukan, kedekatan kepada Allah. Ketika dipotong, insya Allah itu hewannya pun akan tunduk.
akan tenang. Akan jelalatan sana sini gitu ya. Ada yang kabur sampai di genteng itu. Ada yang sampai kabur. Iya. grup orang yang ngomong Grup orang. Kemungkinan ya. Kalau saya punya kasar, ini yang kurbannya siapa dulu ya. Kayaknya Bukan karena ketundukan. Kalau karena ketundukan itu seolah pengaruh. Dan benar akan didadari nanti ketika dimasaknya pun enak. Enak. Jadi sekarang mudah-mudahan kita perbaiki ya pengetahuan kita, lihat kita. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. saya juga saja, tapi boleh makan dulu. Gak ada batas kok, kita simpan di mana. Udah jadi apa? Kepemilikan kita. Jangan ini. Cuma jangan sampai menyakiti tetangga sebelah. Kaki samping. Kalau buka kulkas, udah keluar semua dia nyipak tuh, malah nyipakin kita. Tetangganya lihat, ya Allah, aku udah kaki lagi, kaki sampingnya aja masih ada di freezer. Jangan nyakitin yang lain. Tapi itu gak ada batasnya. Itu biasanya suami yang suka marah. Ini udah lama gak bisa habis. Ya silahkan Bu Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya daging kurban yang kita ikuti seperti yang Allah perintahkan dengan hewan yang kita nazar. Nah, kalau hewan kurban yang diperintahkan Allah yang Idul Adha itu kan kita yang berkurban itu boleh konsumsi. Ya. Nah, kalau yang niat untuk bernazar itu boleh nggak kita konsumsi? Kalau berkurban itu hukum asalnya tidak wajib. Dan itu udah ada aturannya boleh dimakan. Tapi ketika bernazar itu kan kewajiban yang harus kita keluarkan. Kalau udah yang kita kewajiban yang harus kita keluarkan kemudian kita jilat kembali gimana? Sikut kan ya? Ada yang mengatakan makruh, ya makruh. Ada yang mengatakan nggak boleh. Borok sikutan Iya, borok sikut ya. Borok sikutan. Nah, tapi kalau untuk kita akikah, kemudian kurban. Apalagi kalau kurban, kata Nabi, kurban itu sebetulnya ada aturannya. Kalau nggak salah sepertiganya ya. Untuk kita. Sepertiga untuk kita. Sepertiganya. Kemudian dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Ada aturannya gitu. Nah, kalau sesuatu yang kita niat untuk bersedekah, saya mau bersedekah satu kambing. Ketika kambing itu dimakan kembali oleh kita, sedangkan kita ngomong saya mau bersedekah, itu makruh. Kecuali ngomongnya begini, saya mau potong kambing terus saya mau makan bersama-sama, mau makan bareng, saya mau bagi ini sebagiannya, nah itu boleh, tidak makruh. Tapi kalau saya mau sedekahkan nih 1 ekor kambing, kemudian dia juga ngambil pahanya, nah itu yang makruh Bu. Apalagi kalau nazar, gitu ya. Makan-makan sama teman-teman aja. Katanya kita nggak boleh berkurban kalau belum berakikah, benar nggak? Kalau akikah itu kewajiban orang tua kita, kalau berkurban kewajiban kita. Jadi tidak masalah kita belum diakikahkan. Kalau punya uang terserah, nanti setelah ikut kurban itu akikah. Atau ketika kurban, Imam Syafi'i ya, dalam Imam Syafi'i boleh ini 1 sapi nih. 5 orang ingin berkurban, 1 orang ingin akikah. Kan harus 7 tuh ya, 7 orang. 5 orang berkurban. Kemudian saya mau bagian saya 2 itu karena saya mau akikahin anak saya laki-laki, boleh nggak? Imam Syafi'i boleh. Kita imam siapa?
Nah, jadi kalau ibu ingin berakikah nih di Al-Adha ini, di bulan Adha ini, bilang, nih saya mau akikah nih, boleh nggak? Tapi gabung dengan sapi yang mau dibeli. Kebetulan kita baru ada 5 orang atau 6 orang. Kalau dia satu perempuan ya udah boleh. Oh, jadi ini akikah. Dalam satu sapi itu ada akikah, ada kurban. Itu yang maksudnya. Yang nggak boleh itu mencampurkan niat. Saya mau kurban sekaligus akikah. Itu pelit banget. Kurban aja udah. Tapi ketika hari kurban dia berakikah, niatkan akikah, dapat kurban juga. Nih kita nih mau akikah nih, anak kita baru lahir. Nah, saya mau akikah anak saya, kan kewajiban saya. Kurban mas saya udah biasa gitu. Nah dia akikah, kata para ulama, dia akikah di situ dia dapat pahala kurban juga. Jadi boleh Bu, nih ibu yang mau join nih, rencana kita kan ya Bu ya. Rencana kita di Anubala ini, saya yang punya rencana karena udah ngobrol juga sama Bu Tati ya, mau menawarkan siapa yang mau berkurban. Kemudian kurbannya itu mungkin di tempat di kampung saya di Bogor. Seperti tahun kemarin ada yang berkurban juga. Kemudian korbannya kita bawa ke sini. Kemudian kita juga bawa untuk dia mungkin mau memberikan ke tetangga-tetangganya gitu. Nah, kenapa pertimbangannya di kampung Bu? Saya dari dulu kenapa di kampung? Di sini juga pernah. Jadi di kampung dia di sini ya. Karena di sana ketika kita membagikan hasil kurban itu, mereka itu rata-rata dapatnya paling banyak 1 kilo Bu, setiap rumah. Paling banyak ada 1/4 karena penduduknya banyak, tetapi yang berkurban terbatas. Itu pun banyak yang didatangkan dari kota. Nah, kalau di sini pengalaman saya Bu, itu dapatnya bisa 5 bungkus Bu. Benar nggak Bu? Dan yang paling sedikit 4 lah gitu. Saya melihat mana mereka jarang makan daging kali ya, udah gitu dapatnya cuma 1/2 kilo, itu pun dicampur tulang-tulang. Maka di situ saya berpikir bagaimana kita berkurban, kita juga bersedekah dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Kan itu nilainya lebih tinggi ya Bu ya. Dia nilai bahagianya lebih kuat gitu, lebih senang gitu. Nah di sini motivasi saya mengajak ibu-ibu kalau mau berkurban di sana, kita diorganisir lah ya, diatur siapa aja. Nanti untuk mukorobinnya biasanya dapat 3 kilo daging, nanti akan dapat. Kemudian rencana saya dengan kurban ibu kalau banyak, nanti jamaah Majelis Taklim Anubala insya Allah kita akan usahakan kebagian gitu. Jadi artinya kita bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan dan kita bersedekah kepada sahabat-sahabat kita di sini. Gitu. Menurut ibu setuju nggak? Kalau ada yang mau berkurban dan saya minta ada yang mau mengikhlaskan dirinya untuk beramal soleh, mengatur ini semua gitu. Saya mungkin insya Allah saya mau, tapi saya yang dikumpulin ke beliau gitu. Bila saya pengen berkurban, tapi saya tidak mampu. Nah, bagaimana Bu? Kan kurban itu tidak kewajiban. Tetapi karena di hari itu hari yang sangat mulia di sisi Allah, maka pada zaman dulu kata Abu Bakar, Umar, sahabat Rasulullah mengatakan dengan 1 ekor ayam, dengan 1 ekor, pokoknya enggak seharga kambing lah ya, enggak seharga sapi, silahkan kalian. Tapi mungkin namanya infak. Ingin kita dekat kepada Allah dengan tidak bisa menjangkau harga 2,8 juta, tapi saya bisanya 500.000. Silahkan dikumpulin dulu. Nanti hasil yang dikumpulin dari
uang yang ibu miliki tadi, tetap kita akan jadiin satu sapi gitu contohnya. Tetap ibu berkorban, ya kan? Bisa dipahami nggak? Berarti nggak harus 2,8 Enggak, sesuai kemampuan. Maka dihitungnya adalah infak beramai-ramai. Tapi nanti akan dijadikan berbentuk sapi gitu. Atau kambing, sedapatnya uang itu terserah ibu. Jadi ibu bisanya 100, bisanya 200, bisanya 500, bisanya saya 1 juta. Tapi keluarkan yang benar-benar maksimal, Bu. Jangan 100 aja sudah cukup deh kayaknya, atau 200 juga. Semaksimal mungkin. Kenapa? Kalau kita berkaca kepada Habil, kenapa kurbannya diterima oleh Allah? Dia berikan yang terbaik, Bu. Maka diterima oleh Allah. Kalau si Qabil, walaupun dia berkorban gak diterima sama Allah. Kenapa? Asal ngasihnya. Coba kasih yang terbaik untuk Allah. Kalau ingin menjadi orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Ya, silakan yang mau berkorban. Kelola itu koordinir, yang mau mengkoordinir untuk berkorban. Yang lebih baik lagi, yang mengkoordinir itu yang berniat buat berkorban, karena dia akan menjadi contoh buat yang lain. Bila saya pengen nggak bisa berkorban satu, tapi saya koordinir, nggak apa-apa ya, nanti juga gitu. Allah melihat kok bagaimana amal soleh kita ya. Silakan ya Bu ya. Mungkin ditanya aja dari sekarang Bu. Iya, ini ada yang mau mengkoordinir nggak? Biar mulai dari sekarang udah. Ayo. Umida. Kemudian ada yang jadi wakilnya Umida siapa? Yang berkorban. Yanti mau? Masya Allah, nanti Umida. Jadi harus ada perwakilan yang warga sini. Jadi gampang koordinirnya Bu ya. Kalau Umida dijauh, jadi kalau Umida saya setor 100, 200 dulu, apa 1 juta dulu. Ya nanti aja mau hari Jumat. Kalau Yanti kan rumahnya dekat Ibu. Atau saya bisanya segini Bu, dicatat aja nanti. Kalau semampu ibu-ibu, tapi kalau bisa untuk kita dekat kepada Allah, berkorban sesuai dengan kemampuannya Bu ya, atau bersedekah, berinfak ya. Nanti rencananya kalau sudah dapat 1 sapi itu Bu, untuk mukorobinnya nanti akan kita atur. Nah nanti Bianti sama Bu Nina nanti akan yang mengatur ya Bu ya. Kemudian pembagiannya pun nanti pada hari H-nya, biasanya kita pulangnya sore. Nah nanti dibagikan ketika sore itu. Di ini aja karena jauh gitu, pada datang aja gitu ya. Mudah-mudahan dapatnya banyak ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Ada lagi yang ditanyakan? Zainab mau berapa unta unta sama? Bisa. Rasulullah berkorban pertama dia bilang, aku berkorban atas nama keluargaku. Aku berkorban, jadi dirinya, istrinya yang 11, anak-anak yang sudah meninggal, semuanya dia sebutin. Maksudnya aku berkorban atas nama keluargaku, bukan disebutin satu enggak. Aku berkorban atas nama umatku, karena ada umat Muhammad Rasulullah yang tidak mampu dikorbankan sama Rasulullah. Saking banyak Rasulullah kita. Aku berkorban atas nama orang tuaku. Itu ada itu ya. Jadi boleh. Ibu mengatakan saya berkorban buat undangan. Bisa, ya buat undangan. Itu tadi Bu, kurban itu nanti buat undangan kita. Kurban itu adalah buat menghapus dosa-dosa kita. Kurban itu buat memutus sifat-sifat hayawaniat yang ada pada diri kita, yang bisa menggelapkan kolbu kita. Jadi dengan kurban itu hati kita mudah-mudahan. Maka kan Rasulullah melarang untuk potong kuku ya sebelum dipotong supaya fresh, jasadnya fresh, kolbunya juga
bening. Kan dialirkan tuh kotoran-kotoran yang ada pada dalam diri kita. Gitu. Atau nanti ibu-ibu ada yang ikut saya ke Bogor salah satu. Iya, nanti kan kita yang bawa ini segala macam. Kebetulan mobil saya kan gede ya di belakang itu. Ya mungkin orangnya ikut mobil tidak untuk dari itunya mobil saya gitu. Tapi gede isinya. Nah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Nah, nanti selanjutnya Ibu bisa bertanya di luar forum. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada yang belum berkenan. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah, semoga Allah ridho pada pertemuan kali ini. Dan semakin kita didekatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa dengan cara berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.